Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam kelas bahasa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kebahasan teks eksposisi. Apa saja sih kebahasan yang akan kita pelajari dalam subbab teks eksposisi ini? Nih, di sini ada 8 subbab kebahasaan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kata turunan. Sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati contoh pada layar komputer atau handphone kalian. Yang pertama ada kata cantik, kategorinya kata dasar. Kecantikan berubah menjadi kata turunan. Kata aman, kategorinya kata dasar. Ketika kita ubah menjadi kata keamanan, kategorinya berubah menjadi kata turunan. Begitupun kata membawakan, di sini kata turunan. Ketika menjadi kata bawah, kategorinya adalah kata dasar. Berarti dari contoh-contoh ini terlihat ya, ciri-ciri kata turunan itu adalah kata yang bagaimana dan apa bedanya dengan kata dasar? Iya, jadi kata turunan dalam konteks pembelajaran ini adalah kata yang telah mengalami afiksasi. Apa itu afiksasi? Yaitu proses pemberian imbuhan pada kata dasar. Afiks atau imbuhan ketika sebuah afiks dilekatkan pada sebuah kata dasar, tentu akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, jenis kata dan maknanya akan tetap. Maksudnya apa, Bu? Contoh, kata makan yang kategorinya verba, ketika kita berikan prefiks atau awalan mu, berubah menjadi memakan dan kelas katanya atau jenis katanya tetap verba atau kata kerja. Secara makna dia juga tetap. Nah, yang kedua, jenis kata dan makna kata berubah. Contoh, kata rusak, jenis katanya adalah adjektiva ya atau kata sifat. Ketika diberi afiks ke-an berubah menjadi kerusakan, kelas katanya juga ikut berubah atau jenis katanya berubah menjadi nomina atau kata benda. Lihat maknanya. Rusak sudah tidak sempurna atau tidak baik lagi artinya. Kalau kerusakan bermakna perihal tentang rusak atau membicarakan tentang rusak ya. Nah, secara makna berubah. Inilah contoh pemberian afiksasi dapat merubah kelas kata atau jenis kata dan dapat merubah makna. Jadi pemberian afiks pada kata dasar bisa menyebabkan dua hal ini, apakah makna dan jenis kata tetap atau berubah. Seperti itu. Selanjutnya, adjektiva dan frasa adjektiva. Adjektiva atau kita biasa menyebutnya dengan kata sifat. Ini Ibu berikan contohnya seperti kata aman, cantik, bijaksana, tinggi, baik, dan lain sebagainya. Ketika kita ubah menjadi frasa adjektiva, ini terlihat ya, berarti definisinya adalah gabungan kata yang tidak berpola predikatif. Artinya, walaupun ini terdiri dari dua kata, ini tidak bisa kita analisis menjadi subjek predikat, tapi ini bergabung menjadi satu kesatuan, seperti itu. Biasanya, frasa adjektiva itu dilekatkan dengan kata adverbia atau kata keterangan seperti lebih, sangat, kurang, cukup, tidak, itu kata adverbia seperti itu ya. Jadi frasa adjektiva itu gabungan kata yang intinya adalah adjektiva. Jadi antara kata lebih dan aman intinya adalah kata aman seperti itu ya. Kalimat aktif ialah sebuah kalimat yang subjeknya berlaku sebagai pelaku, artinya yang melakukan sesuatu dari apa yang dinyatakan oleh predikat dalam kalimatnya. Contoh, ayah memotong rumput. Subjek sebagai ayah, predikatnya memotong, rumput sebagai objek. Nah, karena predikatnya ialah memotong, ya perbuatan memotong, sehingga tadi kan disebutkan subjeknya sebagai pelaku, berarti ayah ini yang melakukan perbuatan dari apa yang dinyatakan predikat, yaitu memotong. Nah, kalimat aktif dibagi menjadi dua, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif. Seperti apa membedakannya? Yuk, kita lanjutkan. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya membutuhkan objek. Mengapa membutuhkan objek? Karena menggunakan verba transitif sebagai predikatnya atau verba yang membutuhkan objek. Ini wajib hukumnya, ya. Salah satu ciri kalimat aktif transitif itu biasanya dapat diubah menjadi kalimat
pasif ya. Jadi kalimat aktif transitif itu salah satu ciri mengetesnya bisa diubah menjadi kalimat pasif seperti itu. Biasanya predikatnya itu berawalan prefiks me, men, meng, dan menya. Ya, ini adalah prefiks yang biasa digunakan dalam kalimat aktif. Contoh, ibu menggoreng ikan di dapur, ibu sebagai subjek, menggoreng sebagai predikat, ikan sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan tempat. Ketika ibu menulis ibu menggoreng di dapur, objeknya Bu Asri hilangkan ya. Ini maknanya akan jadi tidak berterima atau kalimatnya jadi aneh, maknanya dirasakan janggal, ya. Dan kalimat ini juga bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Ikan digoreng ibu di dapur. Jelas bahwa ini adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif, oke maaf, jelas bahwa ini kalimat aktif transitif ya. Tadi Bu Sasi, transitif. Selanjutnya, kalimat aktif intransitif. Kebalikannya, kalau tadi predikatnya butuh objek, kalau ini tidak butuh objek. Ya, karena apa? Karena predikatnya menggunakan verba intransitif, verba yang tidak membutuhkan objek. Salah satu ciri kalimat aktif transitif ialah tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Namun, si subjeknya ini tetap berlaku sebagai pelaku atas apa yang dinyatakan oleh predikat. Afiks yang biasa digunakan itu afiks ber, ter, dan kean. Ciri lainnya, predikatnya berupa verba kopula, seperti ialah, merupakan, adalah. Kita perhatikan contoh. Setiap pagi lelaki tua itu berjalan-jalan di pinggir jalan raya. Oke, setiap paginya keterangan waktu, lelaki tua itu subjek, berjalan-jalan predikat, tidak ada objek nih setelah predikatnya, dan subjeknya ini sebagai pelaku atas apa yang dinyatakan predikatnya itu berjalan-jalan, ya. Oke, selanjutnya, berarti ini jelas ya kalimat intransitif, aktif intransitif. Selanjutnya, Bu Asri adalah guru bahasa Indonesia. Oke, Bu Asri sebagai subjek, predikatnya adalah, nah ini yang kita sebut sebagai verba kopula. Guru bahasa Indonesia sebagai pelengkap. Ingat ya, apabila kalimat predikatnya diduduki oleh verba kopula, maka bukan diikuti objek, tapi diikuti oleh pelengkap. Dan subjek di sini adalah menjadi pokok pembicaraan, sehingga ini juga masih dikategorikan sebagai kalimat aktif, seperti itu. Kita lanjut. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ini ada beberapa contohnya. Tolong kalian pahami ya 1 sampai poin 7. Selanjutnya kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan orang, baik perorangan maupun kelompok. Jadi intinya masih berupa hasil gagasan, berarti ini ya subjektif, pendapat, atau bahkan perkiraan, seperti itu. Contoh, ini adalah contoh kalimat fakta. Jelas nih ya, di sini terdapat tanggal, terdapat data, seperti itu. Terdapat sumber yang jelas, yang valid, ya, lembaga resmi, seperti itu. Bandingkan dengan kalimat opini. Sebagai generasi muda, jalan penerus perjuangan bangsa sudah seharusnya. Ini jelas sekali kalimat pendapat nih, pendapat dari penulis bahwa sebagai generasi muda, kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Ini jelas sekali subjektivitasnya di sini. Seperti itu, ya. Ibu harap dengan menyimak video ini menambah pemahaman kalian terhadap kebahasaan yang terdapat di dalam bab teks eksposisi. Sampai di sini dulu dan sampai bertemu pada kelas bahasa selanjutnya. Terima kasih.